Halo teman-teman, so this is the very first book review after a very long time. Udah lama banget book review, nggak tahu yang terakhir tuh kapan. Kalau nggak salah tepat banget tahun kemarin deh, soalnya waktu liburan santri juga aku bikin waktu itu. And this is gonna be the quick recording because I am amidst the duty hour. Aku di tengah-tengah waktu tugas soalnya. In the meantime, dan juga kalau kalian tahu, aku tadi habis onset MC webinar. Jadi kamera HP masih onset, laptop masih onset, so why not untuk record review buku yang udah lama banget aku janjiin, yaitu buku Doa Dara-Dara. Ini udah lama banget aku janjiin sampai ketika aku buka file notes untuk Doa Dara-Dara ini, notes review aku itu ternyata aku tulis sejak tanggal 12 April. Tanggal 12 bulan 4. Udah lama banget kan? I promise this is a good recommendation for you guys. Jadi let's go, kita bahas buku Doa Dara-Dara. So, oke, jadi teman-teman, buku Doa Dara-Dara ini adalah buku fiksi yang berdasarkan dari sejarah, menggambarkan sejarah masa lalu. Why Doa Dara-Dara? Karena di dalam buku ini menjelaskan atau menceritakan tentang 15 dara atau 15 wanita yang ikut terlibat. Doanya itu membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi doa-doa yang dirapalkan oleh dara-dara ini, 15 dara ini, membantu kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya doa, tapi juga perjuangan dari dara-dara ini yang membawa Indonesia kepada kemerdekaan sekarang ini. Buku Doa Dara-Dara ini ditulis oleh The Mercy atau Eci if I'm not mistaken. This is what usually people call you, right? Ya, jadi Eci ini aku waktu itu kenal random di Instagram, dan ia menulis buku ini. Aku tertarik beli karena judulnya Doa Dara-Dara, diksi yang lumayan jarang digunakan. So I pick up this book. Jadi di buku Doa Dara-Dara ini, seperti yang udah aku ceritakan tadi, menceritakan 15 perempuan berperan di kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada Cut Nyadin, kemudian ada juga Raden Ajeng Kartini, kemudian ada juga Dewi Sartika dan lainnya. Nanti kalian bisa baca, bisa beli buku ini, menceritakan peran-peran pahlawan tersebut. Nah, yang ingin aku highlight atau reviewku, pendapatku mengenai buku ini, udah aku tulis ada 9 poin ya. Let's talk about it one by one. Poin pertama, bahasa dan percakapan yang digunakan Mercy di sini tidak membuat sejarah menjadi bahan bacaan yang membuat kantuk, melainkan bahan bacaan yang mengasyikkan. Jujur, ini buku sejarah. Bisa aku bilang buku sejarah karena aku tahu Mercy did a lot of research for this book. Aku tahu Mercy ngelakuin banyak research untuk buku ini. Tapi tidak membuat kita malas untuk membacanya. Jadi kita nggak akan malas baca ini karena Mercy membungkusnya supaya kita menikmati membaca buku ini. Gitu. Pokoknya bahasanya friendly banget deh, friendly banget. Gak akan bikin kita ngantuk bacanya. Bahkan bisa jadi kita baca ini dalam sekali duduk. Karena semudah itu untuk dipahami. Gak bikin kita menjadi pusing atau kayak gimana. Biasanya kan baca sejarah ngebosenin ya. But not with this book. Oke, poin selanjutnya. Yang menarik juga perhatianku dari buku ini adalah Mercy gak selalu menggunakan sudut pandang pemeran utama atau pemeran inti dari sejarah ini. Yang menakjubkan, ada sudut pandang yang bukan dari seorang manusia di buku ini. Pokoknya kalian harus baca, dan jujur itu poin paling menarik yang sangat aku adore dari cara Mercy menceritakan bukunya ini. Luar biasa kan? Poin selanjutnya, buku ini membuat aku mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu sejarah besar kemerdekaan bangsa Indonesia,
Bukan hanya laki-laki yang memperjuangkan, perempuan juga punya peran besar dalam sejarah ini. Jadi yang kita sering lihat pahlawan-pahlawan hanya laki-laki saja. It's not, it's not. Karena perempuan juga ternyata mengambil peran besar dan dibalik kontribusi besar dari para pejuang-pejuang bangsa laki-laki pasti ada peran perempuan hebat di belakangnya yang juga diceritakan dalam buku Doa Darah-Darah ini. Jadi perempuan-perempuan di sini juga mendukung sepenuhnya perjuangan suaminya atau ayahnya dalam memperjuangkan bangsa ini, dan ketika orang yang dicintainya, laki-laki yang dicintainya, entah itu ayah atau suaminya, gugur atau syahid di medan perang, perempuan-perempuan ini tidak tinggal diam. Perempuan-perempuan ini mengambil langkah besar untuk melanjutkan perjuangannya. Poin berikutnya yang amat saya suka juga dari Doa Darah-Darah ini, di buku Doa Darah-Darah ini tentu membahas perempuan, segala keterbatasannya, entah itu karena tabu-tabu kuno atau segala ruang yang membatasi perempuan, dan berbagai upaya perempuan-perempuan ini untuk keluar dari zona-zona yang membelit mereka untuk tidak bisa keluar. Namun yang menarik adalah upaya-upaya perempuan ini tidak dilihat sebagai upaya seorang perempuan untuk memusuhi laki-laki. Banyak kita lihat narasi-narasi feminisme terlihat cenderung memusuhi laki-laki atau menjatuhkan laki-laki. Tapi narasi yang digunakan Mercy di sini tidak sama sekali menjatuhkan laki-laki, namun membuat peran antara laki-laki dan perempuan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia terlihat seimbang dan saling melengkapi. Itu yang bikin saya suka juga dengan buku Doa Darah-Darah ini. Poin menarik selanjutnya dari buku ini, seperti yang kita tahu, perempuan punya sifat-sifat identik yang entah itu menjadi ekspektasi masyarakat atau memang sudah identik dalam perempuan itu sendiri, yaitu murah tersenyum, kelembutan, kelembutan hati ataupun keramahan, kehalusan cara ia menegur, itu adalah sesuatu yang diidentikan dengan perempuan. Betul? Karena kita sering menemukan bahwa kelemahan perempuan itu dimanfaatkan, dalam artian digola laki-laki, dimanfaatkan laki-laki, catcalling dan sebagainya. Tapi di dalam buku ini, keramahan, kelembutan perempuan digunakan sebagai sesuatu yang mematikan penjajah. Poin kedua dari terakhir dalam review singkat ini, Mercy dapat memberikan pesan kepada kita semua bahwa setiap perempuan berhak untuk menjadi cerdas, berhak untuk memberikan perjuangannya, dan berhak untuk menjadi bagian dari sejarah suatu bangsa. Mercy memberikan pesan tersebut kepada kita melalui 15 cerita pendek yang ia sudah melakukan penelitian atasnya dari sejarah-sejarah para perempuan yang memang terlibat dalam perjuangan atau sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, poin terakhir yang menjadi keistimewaan dari buku Doa Darah-Darah ini adalah usia Mercy yang masih muda, kelahiran tahun 2003, dapat menulis dan melahirkan buku yang semenakjubkan ini. Oke, itu aja poin-poin dari aku tentang buku Doa Darah-Darah ini. Serak banget tentang buku Doa Darah-Darah ini, dan semoga kalian punya kesempatan untuk baca buku ini because this is really really good and super inspiring. Jadi ya gitu aja, semoga kalian punya kesempatan untuk baca bukunya ya. See you in another review.